Halo para pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya dengan Gani Prasetyoaji dalam Fibis Weekly Sentiment. Melihat pergerakan IHSG selama 1 bulan terakhir, indeks mengalami penguatan yang cukup signifikan. Beberapa sentimen nampaknya mampu mendorong IHSG untuk memecahkan rekor tertingginya. Bagaimanakah dengan pergerakan IHSG selama 1 pekan ke depan, di mana IHSG akan ditopang oleh beberapa faktor fundamental baik itu positif maupun negatif. Faktor fundamental positif yang pertama yaitu adanya spekulasi terhadap gubernur BOJ yang akan dilantik, bahwa akan adanya gubernur tersebut akan melakukan stimulus moneter secara agresif untuk menekan tingkat deflasi di Jepang. Kemudian pelemahan nilai tukar yen di Jepang juga mendongkrak kinerja eksportir Jepang. Sedangkan dari Amerika Serikat, di mana terdapat harapan positif terhadap The Fed untuk meneruskan kebijakan quantitative easing. Sedangkan dari dalam negeri, yaitu kinerja emiten berkapitalisasi besar mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun 2012. Contohnya saja seperti laba perbankan Indonesia yang diperkirakan mencapai 90 triliun rupiah atau tumbuh hingga 20% pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun adanya fundamental negatif yang nampaknya akan sedikit menekan pergerakan IHSG untuk selama 1 pekan ke depan, yaitu adanya resiko taking profit pada saham-saham berkapitalisasi yang besar. Pasalnya emiten-emiten penggerak pasar ini telah mengalami lonjakan yang cukup signifikan sepanjang 2 pekan terakhir dan sudah berada pada titik jenuh beli. Kemudian sentimen negatif berikutnya adalah berasal dari Eropa, di mana kondisi perekonomian Eropa nampaknya masih mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa data keuangan seperti flash manufacturing dan service PMI mengalami penurunan atau lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi pasar. Sedangkan pelaku pasar global juga cenderung pesimis akan proses pergantian pucuk pimpinan Bank of England, yaitu Mark Carney, yang dapat memperbaiki perekonomian di Inggris. Sedangkan secara teknikal sendiri dapat dilihat beberapa indikator masih memberikan sinyal positif walaupun sudah berada pada titik jenuh beli. Beberapa indikator seperti stokastik, MACD maupun moving average nampaknya belum ada indikator yang mengalami pergerakan menurun. Dapat dilihat pada grafik berikut, di mana IHSG mengalami penguatan yang cukup signifikan ke menuju level resistennya di kisaran 4.675 hingga 4.680. Namun yang dapat diperhatikan pada chart berikut adalah pada indikator RSI, di mana terjadi bearish divergence. Dapat dilihat pada sepanjang sepekan terakhir, tren mengalami penguatan. Namun sejalan dengan penguatan tersebut, pada indikator RSI justru malah mengalami penurunan. Hal tersebut memberikan indikasi akan adanya penurunan. Sedangkan secara umum, pada pekan ini IHSG secara teknikal sendiri cenderung rawan akan adanya penurunan. Dan walaupun masih terlihat bahwa pada posisi bullish, namun cenderung akan mengalami taking profit pada saham-saham yang berkapitalisasi besar. Namun untuk fundamental analisisnya diperkirakan masih akan menopang pergerakan IHSG karena memang dari global maupun dalam negeri masih diwarnai oleh sentimen positif. Sedangkan secara sektoral, dari ke-9 sektor terdapat beberapa sektor seperti industri dasar, konsumsi, keuangan, aneka industri, properti, dan perdagangan yang masih memberikan sinyal adanya penguatan. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya yang berbasis komoditas seperti pertanian maupun pertambangan nampaknya masih belum memberikan sinyal adanya penguatan. Namun yang dapat diperhatikan di sini yang menarik adalah sektor-sektor dari industri dasar, yaitu saham-sahamnya seperti saham Semen Indonesia atau SMGR, kemudian ada Kerwen Pokhen, dan ada Japfarm atau JPFA. Sedangkan untuk sektor properti masih ada saham-saham yang nampaknya masih berpotensi untuk mengalami penguatan seperti saham Bumi Serpong Damai dan saham Alam Sutra Realty. Sedangkan dari keuangan nampaknya walaupun beberapa hari terakhir sudah mengalami penguatan cukup signifikan, namun masih berpotensi untuk mengalami penguatan. Saham-sahamnya seperti perbankan, khususnya perbankan yang memiliki kapitalisasi terbesar yaitu Bank Mandiri dan Bank BRI.
Demikian adalah penjelasan saya mengenai potensi pergerakan IHSG untuk 1 pekan ke depan. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.